Oke, selamat siang dan shalom untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu. Dan harapan Pak Guru adik-adik tidak jemu-jemu untuk tidak malas-malas untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh gugus tugas maupun dinas kesehatan. Oke, hari ini kita bertemu lagi di dalam kelas TIK, Teknologi Informasi Komunikasi dan Komputer. Ya, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Oke adik-adik, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah pencipta segalanya, Allah yang maha kasih dan penyayang, kembali kami menghampiri hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami tentang TIK. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran bagi kami hari ini agar kami belajar dengan baik. Tuhan juga menjauhkan kami dari segala macam godaan dan cobaan yang merongrong kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak sekolah yang lainnya dimanapun mereka saat ini. Tuhan boleh selalu membimbing dan menyertai kehidupan mereka. Tuhan juga memberikan mereka semangat untuk terus belajar. Orang tua kami dalam segala pekerjaan mereka, kami terus berdoa menyerahkan kiranya Tuhan terus memberikan mereka berkat-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan. Ini doa, ini sembahyang kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seperti biasanya kita akan memulai pelajaran ini. Namun sebelum itu kita akan masuk dalam ayat hafalan kita. Oke, ayat hafalan minggu ini itu ada di Amsal 1 ayat 7. Kita baca satu sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, seperti janji Pak Guru minggu lalu bahwa minggu ini kita akan belajar tentang teknologi komunikasi. Apa itu teknologi komunikasi, sejarahnya, dan juga apa saja yang tergolong dalam teknologi komunikasi. Oke, kita lihat pada zaman prasejarah atau zaman dahulu kala, zaman nenek moyang kita. Itu sebelum ditemukannya teknologi komunikasi, itu mereka menggunakan, atau orang-orang zaman dahulu menggunakan atau berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh, yang merujuk kepada komunikasi nonverbal. Saya pikir adik-adik sudah tahu apa itu komunikasi secara verbal dan juga nonverbal. Ya. Nah, zaman dahulu menggunakan yang namanya nonverbal atau menggunakan petunjuk lain yang bersifatnya visual, seperti asap, jari kita, bendera, sangkakala, gong, dan lain-lain. Nah, seperti apa ini teknologi komunikasi seperti ini? Nah, mari kita lihat sebentar. Kita akan bahas sebentar. Oke, lalu pada zaman saat ini, ya, kita tahu bahwa adik-adik juga semua tahu bahwa teknologi komunikasi sekarang ini sudah berkembang, ya, perkembangannya itu sangat-sangat maju sekali. Hal ini kita bisa lihat, adik-adik juga bisa lihat dengan adanya berbagai peralatan teknologi komunikasi yang ada di sekitar kita. Contohnya apa saja? Ada handphone, televisi, radio, ada macam-macam, ada banyak sekali. Teknologi sekarang ini tidak hanya canggih dan modern, ya, dan peralatan teknologi komunikasi yang ada saat ini itu sangat-sangat memudahkan kita dalam beraktivitas, sangat-sangat membantu seperti itu. Ya, bahkan mungkin adik-adik juga atau juga bapak mama ada yang tahu bahwa teknologi komunikasi hanya sebatas telepon. Memang telepon, namun masih ada begitu banyak lagi, ya. Nah, kita akan lihat satu persatu apa saja selain telepon. Ya, yang pertama itu daun lontar dan batu. Nah,
Daun lontar dan batu ini digunakan oleh orang-orang pada zaman dulu itu sebelum kertas itu ditemukan. Sebelum ada kertas, untuk bersurat itu menggunakan daun lontar. Nah, biasanya digunakan oleh raja-raja zaman dulu untuk berkomunikasi sesama raja atau raja-raja di tempat lain, dan juga dari raja kepada rakyatnya, atau saat ini dari presiden dengan presiden, terus dari presiden ke gubernur, dari presiden ke menterinya, atau dari bupati ke aparat-aparat desa, atau dari gubernur ke bupati-bupati. Seperti itu. Jadi dulu itu menggunakan namanya daun lontar. Selain daun lontar ada juga batu. Nah, batu juga digunakan pada zaman dulu. Nah, sekarang kita bisa lihat dengan prasasti-prasasti, terus juga ada plakat-plakat, ada ukiran-ukiran, ya. Ada ukiran orang, ada ukiran tulisan di batu-batu. Selain daun lontar dan batu, ada juga daun lainnya yaitu pelepah kurma. Nah, ini juga biasa digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Lalu berikutnya ada merpati. Ya, kalau merpati sampai sekarang juga masih ada namanya, atau biasa kita kenal dengan istilah merpati pos. Nah, dulu sebelum dikenal namanya pengiriman dengan pesawat, dengan internet atau teknologi komunikasi lainnya, maka untuk berkirim pesan, berkirim surat itu menggunakan merpati pos. Nah, kalau di film-film juga masih ada yang menggunakan merpati pos, ya, yang menampilkan, menceritakan tentang kisah merpati pos. Jadi tidak sembarang merpati sebenarnya. Merpati-merpati ini dilatih juga dulu. Kalau sudah terlatih, kalau sudah pintar, nah baru digunakan. Lalu yang berikutnya ada anjing. Nah, di rumah pasti banyak yang punya anjing ini, ya. Nah, walaupun anjing ini biasa membantu manusia dalam hal tertentu saja. Contohnya bisa dijadikan untuk penjaga rumah, bisa juga. Namun anjing ini memiliki indera penciuman dan pendengaran itu sangat tajam. Makanya banyak aparat kepolisian dan juga aparat militer, tentara lainnya yang menggunakan anjing ini dalam operasi khusus. Kita bisa lihat di berita-berita, di film-film juga ada banyak aparat tentara yang menggunakan anjing. Biasanya untuk mencium-cium tempat persembunyian senjata, persembunyian apa lagi, narkoba. Nah, banyak itu digunakan anjing. Lalu yang berikutnya ada telegraf. Nah, kalau telegraf ini sekarang memang sudah ketinggalan zaman. Banyak yang sudah tidak lihat lagi, yang tidak bisa melihat lagi. Nah, ini telegram, tidak punya telegraf. Namun di bidang pelayaran dan juga militer masih digunakan namanya telegraf. Ya, telegraf. Sistem komunikasinya masih menggunakan kabel dan listrik dan juga radio. Lalu yang berikutnya ada satelit. Satelit ini berfungsi untuk mengirimkan, ya, dan menguatkan sinyal telekomunikasi. Nah, paling banyak satelit ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Contohnya ya perusahaan televisi, telepon, radio, internet, dan juga kepentingan-kepentingan militer. Nah, masih menggunakan satelit untuk berkirim. Jadi sistem satelit ini dia sistemnya pemancar. Jadi dia memancarkan sehingga nanti ada lagi yang namanya penangkap. Contohnya parabola. Nah, siaran-siaran itu dipancarkan oleh satelit, lalu diterima oleh tower. Nah, tower lagi pancarkan lagi ke parabola sehingga kita bisa nonton TV di rumah. Nah, sistemnya seperti pemancar. Lalu satelit ini sebenarnya ada di mana? Karena kita tidak bisa melihatnya di sini. Nah, satelit ini ada di ruang angkasa. Peguru gambarkan di sini seperti ini bumi. Bumi di sini ya tempat kita hidup. Saat ini tempat kita berpijak, beraktivitas dan lain sebagainya. Lalu satelit itu ada di ruang angkasa. Nah, ini ada terbang-terbang seperti. Apakah satelit itu banyak? Banyak, bahkan ribuan satelit. Nah, karena ribuan seperti ini, makanya kita bisa mendapatkan informasi terkini tentang negara luar, tentang benua luar, benua lain. Ya, karena satelit ini begitu banyak, mereka saling berkomunikasi, saling nyambung
saling terhubung sehingga kita bisa mendapatkan informasi itu secara cepat dan akurat. Lalu yang berikutnya ada surat. Nah, surat ini dulu sebelum adanya telepon atau handphone itu masih menggunakan surat. Nah, di zamannya Pak Guru juga ketika bapak mama di kampung itu mau tanya kabar ke Pak Guru, mau memberi kabar ke Pak Guru itu masih menggunakan surat. Benar, serius ini. Kirim ke bis. Nah, nanti bis nanti kasih turun di rumah di Pak Guru tempat tinggal di Waingapu, baru untuk memberi kabar. Kalau misalnya adik-adik di luar sana juga dulu itu masih berkirim surat ke Jawa, masih berkirim surat. Nah, walaupun sekarang sudah adanya handphone, sudah ada internet, surat ini masih dipakai. Nah, biasanya yang pakai ini ada dari perkantoran, itu terus juga perusahaan-perusahaan, lalu juga ada di pendidikan. Nah, begitu. Lalu yang berikutnya ada telepon kabel atau telepon rumah. Nah, Pak Guru berpikir, Pak Guru harap di rumah adik-adik masih ada yang punya ini. Kalau tidak ada punya lagi, nanti bisa lihat gambarnya di sini. Nah, ini namanya telepon kabel. Sistemnya dia langsung tersambung dengan kabel yang dari Telkom sehingga bisa berkomunikasi. Nah, sebelum ada handphone dulu masih menggunakan telepon kabel dan telepon rumah. Lalu yang berikutnya ada handphone atau smartphone. Nah, kalau ini sebenarnya Pak Guru tidak perlu bahas lebih banyak karena adik-adik semua sudah tahu bahwa handphone ini adalah sebuah alat untuk berkomunikasi. Bahkan di rumah itu bapak mama, adik-adik bahkan ada yang punya masing-masing handphonenya. Ya. Kelebihannya handphone ini kita bisa berkomunikasi di mana saja asalkan ada sinyal, kapan saja, dalam keadaan apa saja, ya kita bisa berkomunikasi. Jadi adik-adik ya, sekarang ini perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih dan berkembang secara cepat sekali. Ya, dengan tujuan agar memudahkan aktivitas manusia dalam berkomunikasi, terus berbagi informasi dan mencari informasi, melakukan transaksi, mengirim berkas, bermain games, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa ke depannya itu teknologi komunikasi ini perkembangannya akan semakin cepat dan juga semakin pesat, menggebrak. Nah, tentunya adik-adik sebenarnya masih ada banyak lagi alat-alat komunikasi di sekitar kita yang bisa kita pelajari. Contohnya ada bel. Bel ini masih digunakan oleh gereja-gereja dalam berkomunikasi dengan jemaatnya atau panggilan beribadah. Terus juga ada lofri. Nah, biasanya di pertandingan atau kegiatan-kegiatan olahraga masih menggunakan lofri. Terus ada bendera. Nah, ini kalau anak-anak pramuka pasti tahu ini simbol-simbol atau kode-kode bendera. Terus ada juga lampu, ada juga trompet. Silakan adik-adik pelajari. Lalu dengan adanya teknologi ini punya dampak positif dan negatifnya. Apa itu? Nah, apa saja dampak positifnya? Ya, dengan adanya teknologi secara tidak langsung dapat menambah wawasan anak. Jadi adik-adik bisa belajar di rumah, tidak hanya belajar dari buku yang didapat di sekolah, namun adik-adik bisa cari di internet tentang pelajaran-pelajaran. Lalu yang berikutnya, anak dapat membangun relasi, memperbanyak teman tanpa harus dibatasi jarak dan waktu. Ya, dengan adanya teknologi, adik-adik punya Facebook, WhatsApp, IG, dan segala macam bisa-bisa berkomunikasi dengan teman-teman di luar daerah adik-adik semuanya. Ya, tanpa harus bertemu, tanpa harus menunggu lagi nanti liburan baru pergi bertemu, tidak. Sekarang ini bisa juga berkomunikasi. Nah, dengan sebuah teknologi dapat memudahkan anak-anak dalam mencari dan mengetahui informasi terkini. Ya, bisa dapat informasi tentang pelajaran terbaru, perubahan terbaru, revisi terbaru. Nah, terus membangun kreativitas anak. Iya, minggu lalu kita sudah pernah bahas peran teknologi dalam membangun kreativitas anaknya. Terus yang berikutnya lagi, teknologi akan membuat seorang anak jauh lebih fasih dengan teknologi, terutama teknologi informasi. Kalau istilahnya kita saat ini adalah tidak gaptek, ya. Jadi adik-adik bisa mengikuti perkembangannya.
Seperti itu. Lalu yang berikutnya, anak-anak dapat menggunakan sebuah teknologi untuk pengetahuan dasar, membaca, berhitung, cari tahu tentang sejarah, tentang geografi, dan sebagainya. Jadi ada macam-macam metode pembelajaran di internet. Nah, adik-adik bisa cari di sana untuk lebih menambah wawasan dan menambah pengetahuan adik-adik semuanya. Mau apa saja pasti ada di internet. Lalu yang berikutnya, dengan perkembangan teknologi, kini perangkat pendidikan dapat dibuat dengan unsur hiburan. Jadi tidak monoton dengan membaca saja, pasti ada pelajaran dengan bersuara. Contohnya sekarang kita membuat video, terus juga ada animasi-animasi. Nah, itu bagus sehingga adik-adik tidak bosan dalam belajar. Terus yang berikutnya lagi, menjadi sebuah solusi bagi orang tua atau bapak mama yang punya adik-adik atau punya anaknya yang bosan belajar. Jadi bisa banyak kreativitas, banyak metode-metode pembelajaran di internet. Lalu apa saja dampak negatifnya? Nah, dampak positifnya sudah, sekarang dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya adanya teknologi itu dapat menurunkan semangat bagi sebagian orang, ya, karena semuanya serba mudah. Nah, kalau di minggu lalu Pak Guru sempat mengatakan bahwa dunia itu bagaikan segenggam. Dunia itu ada dalam genggaman manusia. Ya, maksudnya bahwa apapun itu dengan adanya handphone, ya kita bisa cari tentang dunia ini. Apa saja yang kita tidak bisa temukan tentang kehidupan ini, pasti ada semua di sana. Terus kurang bersosialisasi. Nah, kalau sudah ada handphone di rumah, malah sudah kita untuk keluar kamar mau bercerita dengan bapak mama saja pasti susah. Ya, pasti main game lah, main handphone. Mau perlu mama tinggal telepon lagi saja. Nah, itu kejelekannya atau kekurangannya atau dampak negatifnya. Terus yang berikut lagi, banyak murid atau anak-anak yang copy paste dari internet ketika menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Itu tidak boleh. Boleh cari pelajaran apa saja di internet, baca, pahami, dan mengerti, ya. Lalu ketika jawab soal itu, jawab sesuai dengan apa yang adik-adik pahami. Jangan langsung copy paste. Bapak ibu guru bisa tahu kalau itu copy paste, nanti disalahkan, langsung kasih salah, langsung coret itu. Lalu yang berikutnya, memicu maraknya cybercrime. Cybercrime ini atau hacking. Banyak penjahat dengan adanya teknologi komunikasi, maka akan banyak sekali tindak kejahatan di internet. Hacker-hacker juga banyak di sana. Terus juga tindakan bully-membuli, ya, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, ya banyak sekali di internet. Jadi adik-adik pandai-pandailah dalam memilih berita, memilih informasi, dan memilih topik dalam berjejaring, ya. Terus juga konten pornografi itu dapat merusak diri anak, bahkan diri kita semua. Jadi harapan bapak ibu guru itu adik-adik berhikmah di dalam berjejaring. Lalu yang berikutnya, efek yang ditimbulkan itu merusak generasi bangsa. Iya, dengan adanya teknologi ini sebenarnya dapat merusak teknologi bangsa, generasi bangsa, dan memecah belah persatuan. Dengan adanya berita hoax, berita bohong, nanti bisa menimbulkan perpecahan, ya, menimbulkan kekerasan. Ya, memang peralatan teknologi komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita saat ini, ya adik-adik. Kenapa? Karena dapat menghubungkan banyak orang yang jauh maupun dekat, ya. Terus juga dapat membantu kita dalam beraktivitas. Jika dulu komunikasi kita hanya sebatas surat, sekarang dengan adanya smartphone dan handphone ini, maka kita bisa berkomunikasi dengan saat ini. Kita butuh apa, kita tinggal cari di internet, pasti langsung dapat, ya. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ke depannya ini teknologi komunikasi atau teknologi secara umumnya itu dipastikan akan lebih menggebrak lagi, akan lebih mendunia lagi, akan lebih maju lagi daripada yang sekarang. Jadi harapan bapak ibu guru, adik-adik pintar-pintar dalam belajar tentang
menggunakan teknologi saat ini. Terus juga adik-adik jangan bosan-bosannya belajar tentang teknologi, karena kedepannya semua serba teknologi. Ya, dengan adanya dampak positif dan negatif, baik buruknya, teknologi terhadap kehidupan kita, harapan Bapak Ibu Guru, adik-adik semua harus berhikmat dalam menggunakan teknologi atau dalam berjejaring sosial. Karena banyak sekali yang kita bisa cari di internet. Jadi hikmat-hikmat dari Tuhan itu perlu untuk kita miliki. Ya. Yang berikutnya lagi harus dalam pengawasan orang tua. Jadi adik-adik kalau bisa jangan jauh-jauh ketika bapak mama pinjam handphone, kasih. Ya, sehingga bapak mama bisa cari tahu, bisa perhatikan adik-adik semuanya. Ya, sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan malas ya adik-adik dalam belajar tentang teknologi, karena kedepannya semuanya itu sudah serba teknologi. Supaya adik-adik jangan dibilang gaptek atau apa istilahnya, ketinggalan zaman lah, apalah istilahnya itu. Jadi harus rajin-rajin belajar tentang teknologi. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di kelas berikutnya. Sampai dengan pertemuan kali ini belum ada tugas. Nah, sebagai tambahan, pertemuan kita berikutnya itu kita akan belajar tentang pengenalan komputer. Apa itu komputer dan sejarah komputer, lalu apa saja yang tergolong dalam komputer. Nah, kita akan belajar di minggu depannya. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Ya, sebelum kita akhiri ini, kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Mu Tuhan. Kembali lagi kami anak-anak menghampiri hadirat-Mu kali ini. Kami sudah selesai belajar dan kami mohon hikmat daripada-Mu Tuhan untuk kami boleh mengerti, memahami pelajaran ini tentang teknologi komunikasi atau teknologi secara umumnya, karena dalam berjejaring sosial sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang kami tidak pahami, karena ada baik buruknya, positif negatifnya. Oleh karena itu kami mohon hikmat dari Tuhan tercurah kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami dan boleh berjejaring sosial dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sisa kehidupan kami hari ini, kami terus bertaruh ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati menyertai kehidupan kami. Tak lupa kami terus berdoa untuk COVID-19 atau pandemi yang saat ini sedang kami hadapi. Kami mohon Tuhan boleh memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami terus sehat dalam menghadapinya. Sehingga oleh perkenanan-Mu Tuhan, suatu saat nanti pandemi ini boleh berlalu, sehingga kami dapat bersekolah lagi seperti biasanya. Ini doa ini sembahyang kami Bapa, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Oke, sampai bertemu di video berikutnya atau di kelas yang berikutnya. Jaga terus kesehatan, jangan lupa ya berdoa semoga pandemi ini terus berlalu. Oke, salam sehat untuk kita semua dan shalom.